Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada audiens sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai conventional food yakni kimchi. Anggota kami beranggotakan saya sendiri, Kevin Agres, yang kedua ada Mutia Abil, yang ketiga ada Ahmad Fauzi, dan yang keempat ada Vika Salsabila. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan, karakteristik kimchi, jenis starter dan pembuatan, faktor yang mempengaruhi pembuatan kimchi. Berikutnya ada sejarah dan latar belakang. Sejarah kimchi, yaitu Korea Selatan terkenal dengan salah satu makanan fermentasinya ialah kimchi. Kimchi merupakan makanan tradisional Korea hasil fermentasi dari asinan sayur dengan campuran bumbu pedas. Kimchi selalu dihidangkan di atas piring-piring kecil dalam porsi kecil sebagai salah satu jenis banchan atau lauk pauk. Paling umum dan terkadang wajib dihidangkan. Next. Latar belakang kimchi yaitu proses fermentasi melibatkan bakteri Lactobacillus untuk menghasilkan asam laktat dengan kadar yang tinggi, dan jika dikonsumsi bisa memperlancar pencernaan. Bakteri asam laktat merupakan salah satu bakteri dari genus Lactobacillus dan Bifidobacterium yang memiliki manfaat menguntungkan bagi manusia dan hewan. Bakteri asam laktat juga menghasilkan metabolit aktif seperti asam laktat, hidroperoksida, etanol, dan bakteriosin. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik kimchi. Di sini terdapat karakteristik kimchi berdasarkan jenis mikroorganisme, pH, suhu, dan kadar garam. Yang pertama yang sudah dijelaskan, jenis mikroorganisme yang digunakan oleh proses fermentasi kimchi yaitu lactic acid bacteria and lactobacillus plantarum. Lalu pH optimal kimchi yaitu pada 4,2 sampai 4,6 dengan suhu 4 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius. Lalu kadar garam dibatasi pada konsentrasi antara 2,5% sampai 10%. Kadar garam yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan proses fermentasi menjadi terhambat, dan kadar garam yang rendah bisa mengakibatkan tumbuhnya bakteri proteolitik serta bakteri selulotik yang bisa mengganggu proses fermentasi. Selanjutnya, terdapat karakteristik atau sifat organoleptik kimchi, yaitu yang pertama, rasa kimchi adalah kombinasi asam, gurih, asin, manis, dan segar. Biasanya kimchi yang belum matang rasanya asin, dan kimchi yang terlalu matang akan kecut. Lalu yang kedua, bau. Bau khasnya kimchi yaitu kombinasi asam dan unik pedas dengan bau hijau di mentah kimchi dan bau yang sangat asam atau berjamur di kimchi yang terlalu matang. Lalu yang selanjutnya tekstur. Tekstur kimchi yaitu kenyal, renyah, dan padat. Namun jika kimchi yang terlalu matang memiliki tekstur yang lebih lembut. Yang terakhir yaitu warna. Warna kimchi itu berbeda-beda tergantung varietasnya. Misalnya baichu kimchi dan katkugi berwarna merah muda karena warna paprika merah, sedangkan dongchimi dan kimchi yang lainnya memiliki warna seperti susu dan bagiannya cair tembus pandang. Selanjutnya terdapat karakteristik kimchi berdasarkan komposisi gizi kimchi. Dapat kita ketahui bahwa karakteristik kimchi berbeda tergantung dengan varietas bahan baku yang digunakan, metode proses, bumbu, lokalitas, dan sifat fungsional kimchi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, varietas kimchi menunjukkan bahwa baichu kimchi adalah yang paling sering disiapkan produk, diikuti oleh katsugi, dongchimi, dan congkak kimchi. Lalu terdapat tabel yang pertama yaitu komposisi gizi kimchi khas per 100 gram porsi yang dapat dimakan. Dapat diketahui bahwa komposisi nutrisi baichu kimchi, katkugi, dan dongchimi kimchi ditunjukkan dengan kandungan protein baichu kimchi dan katkugi masing-masing adalah 2 sampai 2,7%. Komponen lainnya yaitu gula, lipid, serat, dan lainnya ditunjukkan pada tabel yang sama. Dalam kasus ini, dongchimi kadar airnya lebih tinggi daripada dua jenis kimchi lainnya, sedangkan kandungan protein dan lipidnya lebih rendah. Hal ini disebabkan karena kadar air yang lebih relatif tinggi dengan bahan larutan garam yang terlalu tinggi juga. Selanjutnya,
Selanjutnya merupakan starter dan juga cara pembuatan dari kimchi sendiri. Yang pertama ada starter. Starter culture harus dapat beradaptasi dengan lingkungan fermentasi kimchi yang unik, yakni dengan suhu rendah, pH rendah, dan juga dengan adanya keberadaan natrium klorida. Maka dari itu diperlukan bakteri asam laktat untuk menghadapi suhu rendah. Dalam proses fermentasi, pH akan menurun dan titrasi asam meningkat. Hal tersebut terjadi karena bakteri asam laktat yang memproduksi asam, di mana NaCl berperan untuk menekan pertumbuhan spoilage dan menyediakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Mikroorganisme yang digunakan pada pembuatan kimchi ini yakni ada Lactobacillus dan Leuconostoc. Lactobacillus berperan dalam proses fermentasi kimchi untuk menghasilkan bakteri asam laktat yang bermanfaat untuk fermentasi kimchi dan juga kesehatan manusia. Di mana jika dilakukan fermentasi secara natural dengan raw material yang tidak steril, maka akan menumbuhkan berbagai bakteri asam laktat yang menghasilkan beragam rasa dan kualitas kimchi yang tidak konsisten. Maka dari itu, diperlukan starter untuk menghasilkan kimchi yang lebih konsisten dan juga menetapkan standarisasi dalam proses pembuatan kimchi. Lactobacillus merupakan homo fermentatif yang dapat menghasilkan 3-4 kali lipat lebih banyak asam laktat. Lactobacillus dapat mempercepat proses fermentasi, memproduksi asam linoleat yang berfungsi sebagai anti kanker dan juga anti obesitas, lalu meningkatkan aktivitas antioksidan sehingga fungsionalitas dari kimchi tersebut dapat meningkat. Yang berikutnya ada Leuconostoc, di mana Leuconostoc merupakan mikroorganisme utama yang ada dalam proses pematangan optimal kimchi pada suhu rendah dan juga dapat meningkatkan karakteristik sensorik, di mana mutan Leuconostoc terbukti untuk memantau pertumbuhan strain dari starter ini. Leuconostoc digunakan untuk menekan pertumbuhan mikroorganisme pengasaman selama fermentasi kimchi dan secara efektif dapat meningkatkan organoleptik dari kimchi ini. Leuconostoc dapat memproduksi bakteriosin yang berfungsi untuk mencegah over-ripening dan memperpanjang umur simpan dari kimchi. Lalu, memiliki aktivitas dextransukrase yang tinggi sehingga dapat menghasilkan produksi isomaltoolisakarida yang lebih banyak. Dan yang terakhir, Leuconostoc dapat menghasilkan mannitol yang dapat mempersingkat waktu sehingga dapat mencapai optimal ripened state yang dengan waktu yang lebih cepat. Jadi, penggunaan starter dilakukan untuk meningkatkan rasa dan kualitas sensori, mengontrol laju fermentasi, memperpanjang umur simpan, dan meningkatkan kandungan nutrisi dalam bahan. Yang berikutnya merupakan cara pembuatan dari kimchi. Kimchi sendiri dapat dibuat dari berbagai jenis sayuran seperti lobak, timun, daun bawang, sawi, dan beragam sayuran lainnya. Dalam satu resep pembuatan kimchi, terdiri dari 100 gram kubis, 2 gram bawang putih, 2 gram daun bawang, 2 gram bubuk cabai, dan 0,5 gram jahe, serta 3% garam dari kandungan produk. Yang pertama, Korean cabbage atau kubis dipotong menjadi 2 bagian dan direndam dalam 15% brin selama 15 jam, 5-10 jam. Kemudian, dicuci dengan air bersih sebanyak 2 kali, lalu dikeringkan. Setelah dikeringkan, akan ditambahkan bahan tambahan yang telah dicampur menjadi satu. Bahan tambahan tersebut berupa bawang putih, bubuk cabai, daun bawang, jahe, garam, parutan lobak, dan fermented fish. Nah, bahan tambahan tadi diletakkan di antara lembaran kubis tersebut. Setelah itu, dimasukkan ke dalam kimchi dok atau toples dan dikubur 80% bagiannya di dalam tanah dan ditutup dengan batu untuk menahan kimchi dok tersebut. Lalu, proses fermentasi berlangsung selama 1 hingga 2 bulan. Kimchi sendiri yang karena terbuat dari kubis dan mengandung bawang juga dapat bermanfaat sebagai anti tumor, bermanfaat untuk mencegah sembelit, kanker usus besar, dan memberikan efek probiotik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi fermentasi kimchi. Nah, fermentasi kimchi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama adalah kadar garam. Nah, garam selain berfungsi untuk meningkatkan cita rasa pada kimchi, garam juga berfungsi untuk mengatur kecepatan fermentasi.
kadar garam yang optimum itu sekitar 2,5% sampai 10%. Apabila kadar garam terlalu tinggi, maka akan menghambat fermentasi kimchi. Ketika fermentasi kimchi terhambat, maka warna dan juga aroma kimchi itu kurang begitu disukai. Nah, sebaliknya apabila kadar garam terlalu rendah, maka fermentasi kimchi akan berlangsung begitu cepat, sehingga membuat tekstur kimchi menjadi lembek dan juga rasa kimchi menjadi terlalu asam. Kemudian faktor kedua yaitu adalah temperatur. Faktor temperatur ini dapat mengatur kecepatan fermentasi bakteri asam laktat yang menfermentasi kimchi itu. Suhu optimal yang untuk bakteri asam laktat yaitu sekitar 10-15 derajat Celcius. Ketika kimchi sudah mencapai kadar sudah matang, yaitu sudah ripe state, kimchi sebaiknya disimpan pada suhu kurang dari 5 derajat Celcius agar fermentasi tidak berlanjut. Kemudian faktor ketiga yaitu bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kimchi yaitu ada bahan utama yaitu berupa sayur-sayuran berupa kubis dan juga bahan tambahan seperti bumbu-bumbu yaitu bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain sebagainya. Selain bahan tambahan dan juga bahan utama tadi, kimchi dapat juga ditambahkan bahan tambahan lainnya seperti jahe, teh, dan juga cengkeh. Nah, fungsi dari bahan tambahan tadi itu dapat meningkatkan umur simpan dan juga mencegah terbentuknya asam yang berlebihan. Kemudian faktor yang keempat adalah starter. Starter yang digunakan untuk kimchi itu umumnya berupa strain wild type yang mengandung bakteri asam laktat, homo, dan heterofermentatif. Penggunaan strain starter ini memiliki keuntungan dan juga kelemahan. Keuntungannya antara lain dapat memfermentasi kimchi lebih cepat. Tetapi kelemahannya adalah karena fermentasi cepat, maka terbentuknya asam juga lebih banyak. Sehingga untuk mengoptimisasi tersebut dapat ditambahkan strain starter Leuconostoc mutan. Nah, strain ini dapat mempercepat proses pematangan, tetapi juga dapat menjaga tingkat keasaman kimchi tersebut. Next. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi ini. Dan ya, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Saya akhiri. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.